Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat bergabung teman-teman media. Saya ucapkan selamat bergabung juga kepada Bapak Tri Raharjo selaku CEO Trust Co Indonesia. Yang kedua ada Ibu Susilowati Ningsih selaku CEO Info Brand Group. Berikutnya ada Bapak Panji Nurdiansyah selaku Editor in Chief Infobrand.id. Berikutnya ada Bapak Alex Iskandar selaku CEO Infocus Digi Marketing Consultant. Yang saya hormati Bapak Andrew Tandra selaku CEO Deblin. Kemudian ada Ibu Cynthia Dewi selaku Brand Manager Entrasol. Serta tidak lupa saya ucapkan selamat bergabung juga kepada rekan-rekan media ada dari Tribun News, Warta Ekonomi, Okezon, Tempo, Jawa Pos, Suara.com, IDN Times, Kumparan, Sindo News, Industri.co.id, serta media partner yang telah bekerja sama dengan kami ada suarapemerintah.id, Lampung Media Online, Warta Tasik, Sinar Jambi, Klik Samarinda, Lintas Aceh, Radar News, Padek.Jawa Pos, Sulteng Terkini, Bengkulu Interaktif, Barakata, dan Swakarya.com. Rekan-rekan media, saya Agus Arianto. Selama 1 jam ke depan akan memandu jalannya press conference Indonesia Digital Popular Brand Award 2021 pada siang hari ini. Untuk diketahui bahwa penghargaan Indonesia Digital Popular Brand Award 2021 ini merupakan sebuah penghargaan bergengsi bagi brand-brand di Indonesia yang telah sukses membangun popularitas serta meningkatkan aktivitas brand melalui media digital dan internet. Tentunya untuk menentukan peraih penghargaan Indonesia Digital Popular Brand Award 2021 ini, Trust Co Indonesia selaku penyelenggara penghargaan ini telah melakukan serangkaian proses penilaian. Lantas seperti apa proses penilaiannya? Langsung saja saya undang beliau Bapak Tri Raharjo selaku CEO Trust Co Indonesia sekaligus penggagas penghargaan Indonesia Digital Popular Brand Award 2021 ini untuk menjelaskan mengenai proses penilaiannya. Waktu dan tempat saya persilahkan Pak Tri. Oke, selamat siang rekan-rekan media dari berbagai media massa nasional maupun media partner Indonesia Digital Popular Brand Award, dan juga selamat siang Bapak Ibu achiever peserta Indonesia Digital Popular Brand Award pada tahun ini, tahun 2021. Sebelum saya paparkan mengenai metodologi, nanti akan diulas lebih detail dengan Pak Alex Iskandar gitu ya. Saya akan paparkan mengenai data-data berdasarkan riset yang dilakukan oleh Trust Co dan juga IM Focus terhadap Digital Popular Brand Award tahun 2021, terutama untuk fase yang ketiga. Nah, kita tahu bahwa Indonesia diproyeksikan akan mengalami peningkatan secara transaksi digital. Diproyeksikan Indonesia 2030 akan mengalami peningkatan 8 kali lipat. Ini merupakan suatu angin segar buat kita bersama karena di tengah pandemi COVID-19 pemerintah optimis bahwa sektor digital akan mengalami pertumbuhan yang sangat signifikan. Nah, kita melihat memang tren perubahan perilaku konsumen yang berbelanja secara online terus mengalami pertumbuhan, terlebih di tengah pandemi COVID-19 yang sudah hampir 2 tahun terjadi di Indonesia. Ini merupakan satu sarana yang sangat penting buat brand untuk tetap tumbuh dan juga tetap bertahan di tengah pandemi COVID-19. Nah, berdasarkan data yang kami temukan Bapak Ibu, jadi tahun lalu ada 1.000 official store baru yang didaftarkan di marketplace. Ini merupakan suatu hal yang menarik menurut kami karena ketika terjadi pandemi COVID-19 ternyata brand-brand Indonesia melakukan adaptasi terhadap perubahan gitu ya, terhadap perubahan, dan mereka membuka official store-nya di berbagai marketplace di Indonesia. Nah, yang menarik bahwa transaksi yang ada di marketplace
sangat menarik. Kenapa? Karena rata-rata penilaian dari para netizen atau konsumen yang berbelanja secara daring atau secara online dengan nilai 4,7 rata-ratanya, saya kira ini menjadi suatu hal yang menarik untuk diketahui karena ternyata tingkat kepuasan konsumen berbelanja online mendekati sangat baik. Ini tentunya sebuah catatan tersendiri tentunya buat pelaku brand Indonesia. Tentunya ini bagaimana kita bisa memiliki rating yang bagus di marketplace, ini juga menjadi satu catatan. Dan tidak hanya sampai di sana, tapi juga secara review dan penilaian mencapai 77 juta lebih gitu ya. Ini suatu hal yang menarik juga untuk dicermati. Nah, penghargaan Indonesia Digital Popular Brand Award, Bapak Ibu, ini merupakan penghargaan ke-23 kali kami selenggarakan bersama IM Focus dan juga infobrand.id, dan kami melakukan riset mulai dari bulan Mei sampai Juli tahun 2021 berdasarkan 3 aspek pengukuran. Jadi ada search engine based, social media based, dan juga website based. Melalui 3 parameter ini kami mengukur setiap kategorinya, brand-brand mana yang unggul dan juga populer di masing-masing kategori. Nah, pada tahun ini dan fase ketiga ini kami melakukan riset lebih dari 1.000 brand dengan 150 kategori terriset pada fase yang ketiga ini. Nah, adapun metode yang kami lakukan adalah metode desk research berdasarkan 3 aspek pengukuran. Yang pertama adalah search engine, nanti Pak Alex Iskandar akan paparkan secara rinci dan detail bagaimana kami melakukan proses risetnya. Jadi mulai dari search engine, social media, dan juga website gitu ya. Nah, kalau kita lihat, kita perhatikan Bapak Ibu, memang ketika orang mencari produk melalui sarana digital, biasanya mereka melakukan berbagai aktivitas gitu ya. Salah satunya adalah mereka melakukan penelusuran melalui mesin pencari, sehingga bagaimana brand atau produk kita hadir di mesin pencari ini menjadi suatu hal yang penting untuk awareness dan juga untuk meningkatkan traffic ke website kita atau meningkatkan traffic ke official store yang kita miliki. Sehingga kita harapkan dengan banyaknya orang yang mencari, mengulas brand kita harapkan transaksi pun akan terjadi. Nah, berdasarkan data dari We Are Social, ternyata penelusuran untuk kategori brand baru rata-rata melalui mesin pencari sebesar 49,7%. Ini menarik gitu ya, karena memang ketika rata-rata orang mencari produk gitu ya, atau jasa, biasanya mereka mencari melalui mesin pencari atau mereka langsung akses melalui official website-nya, atau mereka langsung mencari melalui berbagai marketplace yang ada di Indonesia, sehingga bagaimana kita bisa hadir di ranah itu menjadi suatu hal yang kritikal untuk diperhatikan. Nah, berdasarkan data-data yang kami himpun, Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan media, nah ini untuk data 10 kategori produk yang banyak diulas di internet untuk fase ketiga ini. Yang pertama adalah yang terulas terbanyak kategori krimbat gitu ya. Ternyata kategori krimbat memiliki ulasan 9,2 juta. Yang kedua adalah kategori sepatu sport. Nah, kita di tengah pandemi ini kita tahu bahwa olahraga menjadi salah satu hal yang digemari oleh masyarakat Indonesia, dan ini salah satu untuk meningkatkan imun. Ternyata produk yang mensupport kegiatan itu pun diulas sangat tinggi dengan 7,6 juta. Yang kedua kategori setrika, keju, kategori gade. Kategori gade ternyata ini juga mengalami peningkatan 4,8 juta gitu ya pencarian. Nah, ada juga aplikasi konsultasi dokter dengan ulasan 3,8 juta. Nah, kita tahu bahwa ketika kita yang terutama yang terkena COVID-19, mereka melakukan isoman, biasanya mereka melakukan tanya ke dokter via digital atau via online, menjadi suatu kelaziman baru gitu ya, supaya ketika kita sudah konsultasi obat pun kita melakukan transaksi untuk pembelian obat, dan obat datang dikirim ke rumah dengan ulasan yang cukup tinggi sebesar 3,8
juta ulasan gitu ya. Ada juga air purifier 3,8 juta. Bahkan kalau saya melihat berbagai brand di Indonesia juga melakukan berbagai inovasi gitu ya. Salah satu produk air purifier bahkan membuat suatu inovasi antibakterial, itu salah satunya. Nah, ini juga ada internet berlangganan. Nah, ini sudah menjadi kebutuhan yang sangat vital saat ini gitu ya, ketika kita berada di rumah gitu ya, bekerja di rumah, sekolah di rumah, dan juga berbagai aktivitas di rumah. Internet menjadi sesuatu yang menjadi kebutuhan sehari-hari, dibutuhkan oleh masyarakat di Indonesia. Sampai ke bumbu penyedap dan lain sebagainya. Nah, untuk 10 kategori produk yang banyak dicari di internet gitu ya. Jadi mereka melakukan penelusuran dari 150 kategori yang teriset, Bapak Ibu. Internet berlangganan gitu ya, ada 729.910 pencarian per bulan gitu ya, dari berbagai brand yang ada di Indonesia. Yang kedua, TV berlangganan sebesar 576.600 gitu ya. Jasa pengiriman uang non-bank 320.000, obat jerawat, toko donat, vitamin C gitu ya. Vitamin C juga masih sangat tinggi, 251.920 pencarian gitu ya. Kategori gade, sepeda dewasa gitu ya. Sepeda dewasa pencarian masih cukup tinggi gitu ya. Ini 10 kategori produk yang banyak dicari di internet berdasarkan data Indonesia Digital Popular Brand Index fase ketiga ini gitu ya. Nah, untuk kategori traffic website gitu ya, Bapak Ibu, ini menarik gitu ya. Jadi kami melakukan penelusuran berapa banyak website mereka dikunjungi dengan menggunakan platform tertentu. Kami mengukurnya. Jadi salah satu peringkat pertama adalah aplikasi konsultasi dokter sebesar 39 juta lebih. Wah, ini angka yang sangat tinggi, artinya ketika masa pandemi ini masyarakat sangat membutuhkan jasa atau semacam aplikasi untuk konsultasi dokter gitu. Jadi karena kita dibatasi dengan adanya PSBB, PPKM, sekarang terakhir ternyata aplikasi konsultasi dokter websitenya banyak sekali pengunjungnya dengan 39 juta lebih. Yang kedua adalah TV berlangganan, ketiga air purifier, microwave, toko alat musik. Ini yang menarik, kenapa? Toko alat musik 2,6 juta juga dikunjungi sangat tinggi. Mungkin banyak dari masyarakat di Indonesia yang membutuhkan hiburan di rumah. Saya kira ini menjadi satu poin karena websitenya ternyata pengunjungnya sangat tinggi. Selain itu ada jasa pengiriman, sepatu sport, internet berlangganan hingga toko buku gitu ya. Jadi ini 10 kategori dengan produk dengan visitor terbanyak gitu ya. Dengan ulasan terbanyak untuk kategori di 150 kategori Indonesia Digital Popular Brand Award untuk fase ketiga gitu ya. Nah, kita tahu di tengah pandemi COVID-19 pola perilaku konsumen dalam memutuskan memilih suatu produk biasanya satu adalah bagaimana brand kita dikenal oleh masyarakat secara luas, bagaimana langkah-langkahnya. Biasanya mereka melakukan berbagai aktivitas digital campaign melalui sosial media, ada juga mereka melakukan kegiatan publikasi melalui berbagai media digital yang sekarang sangat membantu masyarakat untuk mengakses berbagai informasi di Indonesia. Itu juga mereka lakukan selain mereka mempublikasikan berbagai konten yang relevan dengan target market melalui berbagai official website mereka. Dan tidak hanya sampai di sana, tapi juga mereka memanfaatkan sarana YouTube, Facebook, Instagram, bahkan yang terbaru adalah TikTok gitu ya. Jadi dalam rangka membuat awareness dan juga membangun reputasi di ranah digital, mereka melakukan berbagai aktivitas melalui sarana digital. Selain itu tentunya ketika masyarakat tertarik terhadap produk atau jasa tertentu, biasa mereka akan melakukan pencarian gitu ya, dan juga mereka langsung mengakses produk yang mereka cari gitu ya. Mereka lalu bertanya. Biasanya kalau yang mengakses melalui marketplace ya mereka langsung chat gitu ya. Mereka bertanya apakah barangnya ready atau tidak gitu ya, berapa lama pengiriman dan lain sebagainya. Itu menjadi satu kunci, atau mereka mengunjungi official website
yang memang sudah disetting sebagai alat penjualan 24 jam mereka atau melalui berbagai aplikasi brand gitu ya. Saya kira hal itu memudahkan konsumen untuk melakukan transaksi untuk membeli produk atau jasa di era pandemi saat ini. Nah, ketika mereka sudah melakukan transaksi, tentunya satu langkah yang paling menarik adalah bagaimana mereka melakukan review, rating, dan juga rekomendasi. Jadi ini menjadi suatu catatan bagaimana ketika reviewnya bagus gitu ya, ketika ratingnya bagus, ketika mereka merekomendasikan kepada konsumen lain atau netizen yang lain, saya kira ini menjadi titik tekan bahwa persaingan brand di era digital adalah bagaimana membuat review, rating, dan juga rekomendasi kita di mata netizen sangat baik gitu ya. Ini menjadi catatan terpenting gitu ya. Saya kira dari saya cukup sekian gitu ya. Nanti dilanjut dengan sesi tanya jawab dan juga sesi nanti saya akan sampaikan siapa saja yang menang pada penghargaan sore hari ini, nanti saya akan umumkan. Terima kasih. Selamat sore. Ya. Baik, rekan-rekan media, demikian tadi penjelasan dari Pak Tri Raharjo selaku CEO Trust & Co Indonesia, sekaligus penggagas Indonesia Digital Popular Brand Award 2021. Terima kasih Pak Tri atas penjelasannya. Rekan-rekan media, untuk diketahui juga dalam menyelenggarakan event kali ini, infobrand.id selaku Indonesia number one brand media, selain bekerja sama dengan Trust & Co juga bekerja sama dengan Infocus Digimarketing Consultant selaku Certified Google Partner. Untuk memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai survei yang dilakukan oleh Infocus Digimarketing, langsung saja saya undang kepada Bapak Alex Iskandar selaku CEO Infocus Digimarketing untuk menyampaikan mengenai metodologi survei Indonesia Digital Popular Brand Award 2021. Waktu dan tempat saya persilakan Pak Alex. Para achievers dan rekan media yang saya banggakan. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih kepada Bapak Tri, Ibu Susi, dan semua Bapak Ibu yang hadir pada acara ini. Perkenankan kami dari Infocus Digital Consultant untuk menyampaikan apa yang telah kami lakukan mulai dari bulan Mei sampai dengan mulai Juli 2021 sehingga sampai kepada acara hari ini. Adapun langkah yang telah kami lakukan adalah nomor 1 adalah mapping dan pengelompokan brand. Kedua, verifikasi website dan akun sosmed. Ketiga, olah dan analisa data. Keempat, penilaian. Kelima, penilaian final dan quality control. Keenam, rapat keabsahan nilai. Dan 7, pengumuman. Metodologi penilaian digital brand dibuat berdasarkan popularitas di 1. Di Google, yaitu Google Result dan Google Search, bobotnya 40%. Kedua, sosial media, dalam hal ini Facebook, YouTube, dan Instagram, bobotnya 40%. Ketiga, penilaian website, menggunakan Google Webmaster dan estimasi traffic, bobotnya 20%. Suatu brand dinilai populer di online jika 1. Lebih dari 10.000 Google Results. Kedua, total final score-nya minimum 10%. Ketiga, berada di 3 peringkat teratas kategorinya masing-masing. 1. Penilaian di Google yang bobotnya 40% diukur sesuai pencarian nama brand rata-rata per bulan menggunakan Google Keyword Planner dan google.co.id. Kedua, popularitas di sosial media yang bobotnya 40% dinilai berdasarkan penilaian pihak independen, yaitu Social Blade untuk YouTube dan Flanks untuk Facebook dan Instagram. Ketiga, penilaian web oleh Google yang bobotnya 20% dinilai dengan menggunakan tools dari Google, yaitu Google Webmaster dan Hipstad. Penilaian berdasarkan loading speed. Kedua, penilaian juga berdasarkan berapa mobile user friendliness-nya website tersebut. Ketiga, estimasi jumlah pengunjung website atau traffic.
Ini adalah metode penilaian suatu brand. Oke, sekali lagi selamat kepada para achievers. Prestasi ini harus tetap dipertahankan di tahun mendatang. Internet telah merubah cara kita berbisnis dan promosi. Calon pelanggan Anda menggunakan internet. Ini tidak dapat disangkal lagi. Brand yang baru mempunyai kesempatan yang sama dengan brand-brand yang sudah established. Brand yang terkenal harus tetap eksis secara digital. Demikian kami sampaikan. Sekian, terima kasih. Salam digital. Baiklah rekan media, demikian tadi penjelasan mengenai proses penilaian yang disampaikan oleh Pak Tri Raharjo dan proses metodologi survei yang dilakukan oleh Infokus Digi Marketing sudah dijelaskan oleh Bapak Alex Iskandar. Untuk penjelasan lebih lanjut nanti teman-teman rekan media bisa melakukan pertanyaan. Untuk itu kami persilahkan rekan-rekan media jika ada pertanyaan bisa mencantumkan di kolom chat. Namun sebelum ke Q&A teman-teman, saya akan mengundang dua orang perwakilan achiever Indonesia Digital Popular Brand Award teman-teman. Di sini sudah hadir dua orang perwakilan, yaitu yang pertama Bapak Andrew Tandra selaku CEO Deblin dan Ibu Cynthia Dewi selaku Brand Manager Intrasol. Sesi selanjutnya kita akan berbincang-bincang dengan dua orang perwakilan achiever Indonesia Digital Popular Brand Award ini teman-teman. Langsung saja saya berikan kesempatan yang pertama kepada Bapak Andrew Tandra selaku CEO Deblin. Selamat siang Bapak Andrew. Selamat siang Pak Agus. Ya. Terima kasih untuk kesempatan pada siang hari ini. Ya. Baik Pak, di sini saya sudah ada beberapa pertanyaan Pak berkaitan dengan bagaimana brand Deblin ini membangun popularitasnya di ranah digital gitu ya Pak ya. Pertanyaan pertama Pak, hadir sebagai peralatan masak premium dengan teknologi granite coating gitu ya. Bagaimana masyarakat merespon produk tersebut Pak? Oke, terima kasih. Sebelumnya tentunya kami mengharapkan respon masyarakat yang baik dan positif gitu ya. Tapi untuk bisa mencapai ke hal tersebut, kami harus memberikan solusi yang paling tepat. Nah, saya cerita simpel tentang seorang ibu dengan dua anak yang ibu tersebut harus memasak, mengurus suami, bahkan berbisnis online. Karena zaman now, semua ibu sudah sangat pintar ya berbisnis online. Bayangkan dengan semua multitasking tersebut, hadirnya sebuah alat masak premium pasti akan membantu proses masakan menjadi cepat dan mudah, yang akhirnya akan membuat si ibu menjadi lebih banyak waktu, ya, lebih ada waktu untuk keluarga begitu ya Pak Agus ya, bisa mengurus suami, bisa mengurus anak, mendidik anak gitu ya, bahkan bisnisnya pun bisa berjalan gitu, hanya dari sebuah alat masak. Jadi alat masak yang baik bisa merubah kehidupan seseorang begitu. Jadi dengan solusi tersebut betul adanya tersampaikan kepada masyarakat Pak Agus, dan responnya sangat-sangat antusias. Satu lagi, masyarakat Indonesia belum pernah melihat pada saat itu tahun 2017 silam, belum pernah melihat alat masak premium yang berlapis granit seperti ini. Jadi mereka sangat antusias. Terima kasih. Baik, terima kasih atas penjelasannya Pak Andrew. Tadi seperti disampaikan oleh Pak Tri bahwa sekarang popularitas sebuah brand ini sangat penting gitu ya. Tadi juga sudah disampaikan bahwa disampaikan oleh Pak Alex gitu kan. Jadi ada 3 platform gitu Pak. Ada search engine base, social media base, dan website base gitu ya. Bagaimana Deblin memanfaatkan 3 platform tersebut untuk memperkenalkan, membangun brand awareness Deblin ini ke tengah-tengah masyarakat di ranah digital tentunya Pak? Ya, untuk hal ini saya sangat berterima kasih akan hadirnya digital marketing ya di tengah-tengah teknologi hari ini. Ya, ini membuat semuanya menjadi sangat-sangat mudah gitu ya. Nah, Deblin tuh sangat aktif ingin memberikan edukasi dan informasi yang tepat kepada para masyarakat Indonesia begitu ya. Jadi Deblin sangat aktif di platform sosial media seperti Instagram, Facebook, YouTube, website kami ya.
Jadi menyebarkan edukasi dan kesadaran akan pentingnya masakan rumah dan memilih alat masak yang tepat. Jadi literasi mengenai masak sehat di tengah-tengah keluarga itu sangatlah penting, baik untuk pertumbuhan anak, ya keluarga jadi sering berkumpul, ya jadi tali silaturahmi tersebut terus terjaga, begitu Pak Agus. Jadi campaign-campaign seperti itu yang kemudian disampaikan melalui berbagai platform yang dimiliki oleh Deblin gitu Pak ya, entah itu melalui rilis media seperti itu, terus kemudian memanfaatkan digital media sosial, begitu ya Pak ya? Betul, jadi jangkauannya pun jauh lebih luas dan caranya pun jauh lebih mudah dan lebih cepat dibanding sebelumnya. Jadi kan saya juga sudah mengalami dulunya seperti apa begitu Pak Gus ya, zaman kita lebih muda begitu ya, apa-apa kita harus bicara melalui surat kabar, majalah, tapi sekarang semuanya pun sudah menjadi e-magazine, e-newspaper ya, dan social media ini, jadi jauh lebih mudah untuk kami menyebarkan awareness pentingnya memasak dan hidup yang lebih sehat. Terima kasih. Bapak, barangkali bisa disebutkan beberapa contoh itu Pak yang sudah dilakukan di Deblin gitu tadi. Bagaimana cara mengedukasi menggunakan media sosial itu tadi Pak yang sudah dilakukan oleh Deblin? Baik, jadi contoh campaign yang kami lakukan adalah dari segi biaya yang dikeluarkan. Misalnya kita memasak dibandingkan dengan kita beli di luar begitu ya. Dari segi biaya tentunya jauh berbeda karena kami mengajarkan bahwa di rumah mengkonsumsi sayuran seperti organik gitu ya, yang terbaik lah itu masih tidak berbanding begitu ya dibanding kita makan di luar, dan juga dari segi kesehatan tentunya karena kita juga mengkampanyekan bahwa persiapan memasak di rumah dari awal bahan-bahan mentah gitu ya kami proses menjadi sebuah masakan itu jelas sekali. Jadi kebanyakan orang tua itu sangat concern tentang kebersihan makanan dari luar. Bukan saya mengatakan di luar tidak bersih, tapi ada sedikit kekhawatiran dari sang ibu, tentunya seorang orang tua yang baik dan sayang kepada anak-anaknya pasti ingin lebih peduli terhadap hasil masakannya, apakah bersih dan hygiene seperti itu. Nah, dua campaign tersebut yang membantu kami melalui Deblin ini bisa memberikan nilai-nilai yang baik di tengah-tengah masyarakat. Terima kasih atas penjelasannya Bapak Andrew. Berikutnya saya undang Ibu Cynthia Dewi selaku Brand Manager Entrasol. Selamat siang Ibu. Selamat siang. Ya Bu, di sini saya sudah ada beberapa pertanyaan Bu. Seperti kita tahu bahwa Entrasol yang diproduksi oleh Kalbe Nutrisional gitu ya, bagian dari Kalbe Pharma adalah perusahaan yang sudah lama gitu kan, hadir di tengah-tengah masyarakat ini gitu kan. Tentunya Kalbe Pharma sudah berpengalaman bagaimana melakukan marketing secara offline dan online gitu ya. Pertanyaan saya, bagaimana sih Bu Kalbe Pharma ini melakukan transformasi dari marketing secara offline menjadi online seperti Ibu? Apa saja yang sudah dilakukan oleh Kalbe Pharma, Ibu? Oke, terima kasih banyak pertanyaannya. Sebenarnya dengan bertumbuhnya jumlah orang dewasa dan lansia yang cukup besar di Indonesia, kita tahu maka sesuai dengan misi dari Kalbe Nutritionals, yaitu providing best nutrition solution for a better life, Kalbe Nutritionals terus melakukan inovasi produk. Salah satunya itu adalah Entrasol, di mana Entrasol itu yang berfokus pada nutrisi harian dewasa dan juga lansia. Apalagi kalau kita tahu sekarang, di tengah era teknologi digital yang terus berkembang, tentunya Entrasol pun ikut serta melakukan pengembangan konten melalui edukasi secara online, kemudian pengembangan konten sosial media Entrasol, dan juga strategi-strategi yang meningkatkan penjualan kita melalui e-commerce dan juga lainnya. Di mana strategi yang kita lakukan pun, kita sesuaikan juga dengan target marketnya Entrasol, yaitu dewasa dan juga lansia. Begitu, Mas. Baik, terima kasih Bu. Ibu tadi sudah menyebut bahwa pasarnya Entrasol ini adalah dewasa dan lansia itu Bu ya. Artinya mungkin boleh disebutkan ini berapa persen Bu antara dewasa dan lansia itu. Terus kemudian untuk menyasar
market lansia ini Bu, seperti kita ketahui bahwa lansia ini kan mungkin kurang digital minded gitu ya Bu ya. Lantas bagaimana Kalbe Nutrisional ini memanfaatkan platform media sosial untuk menjangkau market yang lansia ini tadi Bu? Oke, ya betul sekali, memang benar Mas. Entrasol itu kan punya target market yaitu dewasa dan lansia. Di mana sebenarnya kalau kita bahas tentang dewasa lansia, strategi Entrasol itu kita harus mempermudah journey-nya dewasa dan lansia ini. Karena sebenarnya secara digital mereka itu kurang terlalu paham tentang digital, tapi kita pengen mempermudah journey-nya mereka sehingga mereka juga bisa mendapatkan edukasi melalui kegiatan webinar secara online. Sehingga edukasi yang mereka dapatkan bukan hanya tentang kebutuhan nutrisi setiap hari, tapi mereka juga bisa mendapatkan hal-hal lainnya yang bermanfaat. Nah, selain itu juga, kita bukan hanya menargetkan itu, kita juga menargetkan caretaker-nya, yang dimana usia yang lebih muda, yang mereka tuh lebih tech savvy, mereka lebih mengerti tentang digital, sehingga mereka sudah terbiasa nih dengan perkembangan digital. Nah, secara keseluruhan, mereka bisa mendapatkan edukasi secara lengkap tentang pentingnya nutrisi sehingga mereka bisa memberikan yang terbaik untuk orang tua mereka. Kurang lebih seperti itu. Ya, baik, terima kasih Ibu Cynthia. Ibu tadi juga sudah menyebut bahwa yang dilakukan oleh Entrasol ini melalui media sosialnya adalah melakukan sesi-sesi webinar gitu ya Bu ya. Saya juga baca di postingan Instagram Entrasol gitu bekerja sama dengan Shopee Live untuk melakukan webinar gitu Bu ya. Boleh diceritakan sedikit Bu bagaimana Entrasol melakukan webinar tersebut Bu? Oke. Kalau kita lihat sebenarnya era pandemi ini mau nggak mau ya membuat setiap brand itu harus cepat beradaptasi dengan perubahan itu. Karena sebenarnya end user Entrasol banyak yang pada akhirnya harus di rumah aja karena mereka merupakan salah satu kelompok rentan. Sehingga pemerintah juga menganjurkan ayo di rumah aja. Nah, untuk membuat mereka tetap aktif walaupun di rumah aja, kita tuh sangat aktif untuk melakukan webinar dan social media live dengan kita ajak banyak sekali para ahli seperti dokter, nutritionist, sehingga mereka itu bisa memberikan atau mendapatkan edukasi tentang nutrisi yang tepat untuk bantu jaga daya tahan tubuh mereka. Dan juga Entrasol juga sudah menyiapkan atau memberikan beberapa aktivitas. Contohnya adalah olahraga secara rutin yang kita berikan campaign yang kita sebut sebagai 30 minutes every day. Sehingga mereka bisa mempraktikkan olahraga dengan sangat mudah hanya dengan 30 menit setiap hari. Sehingga walaupun mereka di rumah aja, mereka bisa tetap aktif dan fit. Baik, terima kasih atas penjelasannya Ibu Cynthia. Rekan-rekan media, demikian tadi kita sudah berbincang dengan dua narasumber kita gitu Bu. Kita ya rekan-rekan media. Untuk mendapatkan penjelasan lebih lanjut, sekali lagi saya ingatkan kepada rekan-rekan media untuk memberikan pertanyaannya di kolom chat. Namun sebelum saya bacakan pertanyaan dari rekan-rekan media, mungkin saya akan bertanya ke Pak Tri dulu nih, selaku pengamat dan pelaksana penghargaan ini gitu ya. Pertanyaan saya Pak Tri, bagaimana pendapat Bapak atau pandangan Bapak mengenai yang sudah dilakukan oleh dua brand tadi Pak? Silakan Pak. Oke, tadi kita dengarkan bersama gitu ya, saya kira sangat menarik apa yang disampaikan oleh Pak Andrew dari Debelin dan juga Ibu Cynthia dari Entrasol gitu ya. Berbagai cara dilakukan untuk melakukan adaptasi terhadap digital atau digital branding saat ini gitu ya. Mereka tadi salah satu konten yang diusung adalah melalui berbagai webinar. Nah, kita tahu bahwa era pandemi saat ini atau PPKM sekarang yang sudah 1 bulan lebih ini terus diperpanjang, saya kira memang kita terus melakukan adaptasi bagaimana konsumen bisa mendapatkan informasi yang rinci, detail, dan juga dibutuhkan oleh mereka dan tetap relevan dengan situasi yang saat ini. Salah satu channel yang perlu kita lakukan adalah salah satunya adalah melalui webinar. Saya kira langkah-langkah itu sangat tepat. Yang kedua adalah tadi juga disampaikan bahwa dengan bekerja sama dengan berbagai marketplace gitu ya. Nah, dengan berbagai dengan program berbagai live-nya, saya kira ini menjadi satu hal yang menarik. Kenapa? Karena di tengah pandemi gitu ya, orang bekerja di rumah gitu ya, orang juga
membutuhkan berbagai informasi terkini gitu ya, dan juga tetap dibutuhkan, sehingga kegiatan-kegiatan seperti itu saya kira sangat tepat dilakukan. Nah, kalau kita lihat memang berbagai tren saat ini, brand-brand di Indonesia terus melakukan berbagai upaya bagaimana mereka tetap dapat menjangkau konsumennya, bahkan sekarang saya kira lebih dekat gitu ya dengan berbagai hal. Salah satunya misalkan dengan berbagai aplikasi gitu ya, dengan marketplace, dengan sosial media untuk engagement dengan konsumen. Saya kira ini langkah-langkah yang tepat untuk dilakukan oleh brand-brand di Indonesia, Mas Agus. Saya kira memang perubahan itu terjadi sehingga mau nggak mau buat kita sebagai para marketers di Indonesia harus terus adaptif terhadap perubahan itu. Salah satu adaptif dengan mendekatkan brand kita dengan konsumen kita adalah melalui sarana digital. Jadi baik melalui search engine, sosial media, website gitu ya, maupun aplikasi, maupun media digital gitu ya, maupun berbagai kegiatan event yang kita selenggarakan untuk mendekatkan brand kita dengan konsumen kita supaya brand kita tetap menjadi pilihan dan juga menjadi tepat menjadi di hati konsumen kita yang sekarang. Saya kira hal itu yang harus dilakukan, Mas Agus. Baik, terima kasih atas penjelasannya Pak Tri. Sambil menunggu pertanyaan dari rekan-rekan media, saya ada pertanyaan untuk Pak Tri lagi. Tadi Pak Tri menyebutkan bahwa riset Indonesia Digital Popular Brand ini sudah dilakukan sebanyak 23 kali itu Pak ya. Sementara di tahun ini adalah fase ketiga gitu. Pertanyaan saya, apa sih Pak temuan-temuan menarik dari tahun ke tahun? Terutama dalam 2 tahun terakhir ini Pak. Kita tahu kan 2 tahun terakhir ini adalah di era pandemi gitu ya. Apakah kemudian ada brand-brand baru yang kemudian muncul ini menjadi sangat populer di tengah-tengah masyarakat seperti itu? Nah, memang kalau kita lihat Bapak Ibu sekalian, bahkan beberapa kategori tertentu gitu ya, memunculkan brand-brand baru dan juga respon masyarakat begitu cepat gitu ya, merespon brand-brand baru tersebut. Ada beberapa di sektor tertentu karena aktivitas digital yang dilakukan oleh brand tersebut sangat masif dan juga sangat strategik gitu ya untuk melakukannya. Salah satu contoh pemain di bidang booster ASI misalkan ya, mereka melakukan berbagai aktivitas selain dari sisi price yang sangat bagus, yang kedua target pasar yang tepat dan juga melakukan riset pasar yang detail gitu ya, sehingga begitu masuk ke pasar sangat diterima oleh market dengan baik. Tidak hanya sampai di sana, bahkan membuat berbagai hal konsultasi secara online itu juga dilakukan gitu ya, dan juga campaign melalui berbagai channel digital dan juga melakukan kegiatan publikasi melalui berbagai media. Itu juga salah satu sarana. Kalau kita melihat memang kenapa sih konsumen memutuskan untuk membeli produk secara digital, salah satu hal pertimbangannya biasanya adalah dari sisi harga. Jadi ketika kita ingin masuk ke ranah digital, sudah pasti kita harus mapping kompetisi di kategori yang kita miliki, di segmen yang kita bidik gitu ya. Kira-kira data yang kita bisa dapatkan secara digital, brand pesaing kita, berapa sih penjualannya, berapa sih tingkat awareness mereka, itu juga kita perlu lakukan mapping secara rinci apa sih yang mereka lakukan. Itu juga sangat penting untuk kita masuk ke ranah digital. Yang kedua, saya lihat memang faktor kualitas produk itu juga sangat menentukan keterpilihan brand di ranah digital. Artinya kekuatan brand kita atau kekuatan produk kita sebaik mungkin, atau kita harus komunikasikan kepada target market kita dengan baik gitu ya. Karena di era online itu orang melihat video, orang melihat foto, orang melihat testimoni dari konsumen. Saya kira ini menjadi salah satu hal untuk mendorong bagaimana orang melihat produk kita apakah berkualitas atau tidak. Selain itu, kualitas produk biasanya konsumen berdasarkan testimoni atau review itu juga menjadi satu catatan tersendiri, sehingga kita betul-betul harus kontrol
rating kita. Kenapa? Karena kalau rating kita rendah sudah pasti kepercayaan konsumen untuk bertransaksi dengan kita juga relatif berkurang gitu ya, berkurang. Jadi hal ini menjadi suatu hal yang penting untuk diperhatikan. Nah, selain itu tentunya popularitas merek juga sangat sangat membantu gitu ya. Bagaimana orang percaya terhadap produk atau terhadap brand kita sehingga mereka diharapkan untuk membeli produk kita dan juga mereview dan merating produk atau jasa kita yang kita jual dengan rating yang baik. Saya kira harus di atas 4 gitu ya kalau di marketplace. Saya kira itu, Mas Agus. Ya, baiklah. Terima kasih atas penjelasannya Pak Tri. Di sini kita sudah ada beberapa pertanyaan. Pertanyaan pertama dari Pak Kormen, industri.co.id. Ada 2 pertanyaan. Pertanyaan pertama mungkin ini ditujukan ke Pak Tri. Jadi pertanyaannya soal tren pencarian sepatu sport. Bagaimana tipikal konsumen dalam memilih sepatu sport, brand lokal atau impor? Kemudian bagaimana review rating dari sepatu sport yang mereka beli? Silakan Pak Tri. Oke, Bang Kormen, terima kasih atas pertanyaannya. Apakah mereka milih sepatu lokal atau sepatu brand asing atau brand lokal gitu ya? Memang kebetulan kita belum buka data sampai di sana gitu ya. Datanya ada. Jadi datanya ada, tapi untuk pertanyaan ini kebetulan saya belum melakukan pengecekan apakah banyak yang lokal atau yang asing gitu ya, brand yang dipilih. Tapi memang rata-rata kalau netizen dalam memilih produk memang rata-rata mereka melihatnya tadi, satu dari sisi harga, yang kedua dari sisi kualitas, yang ketiga adalah dari sisi review rating dan juga apakah direkomendasikan oleh netizen yang lain atau tidak, dan juga apakah produk kita mudah ditemukan di mesin pencari atau tidak, itu juga sangat sangat menentukan. Dan juga kalau kita lihat memang tren itu ketika kita memilih suatu produk kita lebih mudah membandingkan antara satu brand dengan brand yang lain. Saya kira ini menjadi catatan. Selain faktor brand yang sangat dikenal, itu sudah pasti sangat membantu dalam memutuskan konsumen dalam memutuskan memilih suatu produk tertentu gitu ya. Itu. Tadi pertanyaan kedua apa, Mas Agus? Pertanyaan kedua bagaimana mereka mereview rating sepatu sport yang mereka beli? Nah, biasanya ketika kita berbelanja melalui berbagai marketplace gitu ya, berbagai marketplace biasanya marketplace tersebut langsung memberikan notifikasi untuk kita memberikan rating dan juga review terhadap produk yang baru kita beli. Nah, rata-rata dari 100 orang yang melakukan transaksi gitu ya, ada 52 orang yang melakukan review dan rating. Sehingga mayoritas konsumen di Indonesia melakukan review dan rating. Sehingga kita betul-betul kontrol hal itu. Nah, memang tidak semua orang melakukan review dan rating gitu ya kalau di marketplace, itu salah satunya. Yang lain yang bisa dilakukan, kita tahu bahwa banyak sekali influencer yang ada di Indonesia, baik di Instagram, baik di YouTube gitu ya. Mereka biasanya juga melakukan unboxing gitu ya, atau mereka ketika membeli suatu produk tertentu mereka melakukan review apakah bagus atau tidak. Biasanya kalau kita lihat review secara rinci di YouTube itu sangat detail dan rinci, bahkan untuk produk-produk elektronik gitu ya. Kalau kita ingin membeli kamera misalkan ya, kita ingin bandingkan satu dengan yang lain, biasanya kebiasaan konsumen akan melihat review dari orang yang ahli gitu ya, atau orang yang sudah membeli terhadap produk tersebut, sehingga tingkat confident atau tingkat kepercayaan kita untuk membeli produk tersebut akan semakin tinggi gitu ya. Dan kita juga bisa melihat kekurangan dari produk tersebut apa, karena memang biasanya netizen sangat detail dalam melakukan komparasi atau melakukan review terhadap produk tertentu. Itu sih yang biasa dilakukan. Baik, ini ada satu lagi pertanyaan masih dari Pak Kormen. Barangkali pertanyaan ini bisa dijawab oleh Pak Tri dan Pak Alex. Pertanyaannya adalah, tren pencarian suatu produk itu biasanya dipengaruhi oleh faktor apa?
Ya, Pak Alex, silahkan untuk menjawab terlebih dahulu. Oke, terima kasih Pak Agus, terima kasih Pak Kormen. Sebelum menjawab itu, mungkin saya ingin kemukakan suatu fakta ya. Ini ada suatu fenomena ya. Mungkin 5-6 tahun yang lalu, kalau kita ingin membeli suatu produk, kita akan tanya ke orang-orang yang berkompeten. Misalnya kalau untuk susu dewasa ya, kita akan tanya orang yang umurnya sudah di kategori itu dan kita tanya minumnya apa gitu ya. Tapi kalau sekarang ini agak sedikit berbeda dengan semakin banyaknya ketergantungan ya, petik tanda petik kepada internet, kepada online, keputusan membeli itu sudah ada jauh-jauh hari sebelum mereka melihat produknya. Jadi biasanya mereka itu keputusan untuk membeli suatu merek itu jauh-jauh hari sudah ada sebelum mereka masuk ke toko online-nya atau ke platform e-commerce-nya. Nah, mereka dengarnya ini dari mana tentang produk ini? Tentunya dari internet, dari online. Ya, bisa saja dari iklan, Google Ads, Facebook Ads, Instagram Ads, ya, bisa dari YouTube, bisa dari mana saja. Contoh yang paling gamblang saya ingin kemukakan ya. Tadi sepatu, tadi kalau kita bicara sepatu, ada pertanyaan sepatu lokal atau sepatu import. Tentunya sepatu import ini mereknya lebih terkenal, jadi lebih top of mind. Jadi kalau mereka mau beli sepatu, tentunya mereka akan pilih sepatu merek tertentu yang sayangnya ya import, ya. Tapi ingat beberapa waktu yang lalu Bapak Presiden kita tampil dengan memakai sepatu merek lokal. Ya, netizen langsung berlomba-lomba cari tahu sepatu ini apa nih mereknya. Ya, dari situ sebetulnya kita bisa pelajari sesuatu. Jika merek kita itu cukup viral, ya, bagaimanapun caranya, mau yang gratis, mau yang berbayar, mau SEO atau mau pakai endorser, influencer, ya, itu akan sangat menolong. Ya, apapun caranya, asalkan itu lebih viral, ya, sifatnya edukatif, seperti produknya Pak Andrew, produknya Ibu Cynthia. Kalau itu semakin viral, tentunya merek-merek yang baru pun, seperti The Berlin gitu ya, akan punya kesempatan yang sama untuk menyalip produk-produk yang sudah eksis sebelumnya. Intinya kita harus buat di ranah online ini penuh dengan produk kita gitu, intinya seperti itu. Caranya banyak ya, nanti kita akan bahas lebih detail, tapi intinya bahkan kalau saya tidak salah produk The Berlin itu mungkin baru 5 tahunan ya Pak Andrew ya. Nah itu sudah boleh dibilang sudah masuk top 3 ya, sudah sangat populer di tahun-tahun yang mudanya ini gitu. Karena apa? Karena mereka tahu menggunakan sosial media, platform yang lain, e-commerce, semuanya jalan, YouTube-nya jalan. Ya mungkin itu sih Pak Agus ya. Jadi apapun itu kita harus menentukan bahwa merek kita, brand kita itu tersampaikan sebelum customer itu butuh produknya. Jadi waktu dia butuh, produk kita sudah top of mind. Beda kayak seperti zaman dulu ya, zaman dulu mereka ke toko atau nanya temannya gitu. Kalau sekarang itu mereka lihat dulu meskipun belum butuh, tapi begitu mereka butuh, mereka akan cari produk kita di platform e-commerce. Seperti itu Mas Agus. Ya. Mudah-mudahan mungkin membantu ya. Ya, baik, terima kasih atas penjelasannya Pak Alex. Barangkali sebelum dijawab oleh Pak Tri, pertanyaan yang sama saya mungkin bisa dijawab juga oleh 2 orang perwakilan achiever kita. Jadi pertanyaan juga dijawab oleh Bapak Andrew dan Ibu Cynthia. Saya ulangi pertanyaannya Bapak Andrew dan Ibu Cynthia. Tren pencarian suatu produk biasanya dipengaruhi oleh faktor apa? Seperti itu Bapak Ibu. Barangkali bisa dijelaskan mengenai strateginya di Deblin dan Entrasol gitu ya. Biar produk ini dicari di ranah digital, seperti itu. Silakan yang pertama Bapak Andrew.
Baik, terima kasih untuk Pak Agus atas pertanyaannya. Untuk supaya lebih mudah dicari, tentunya masyarakat Indonesia tetap kembali ke kebutuhan, mencari kebutuhan dasar yang paling penting, terutama di masa pandemi ini ya. Tadi Ibu Cynthia pun sudah katakan pentingnya untuk memberikan edukasi, memberikan sebuah opportunity supaya mereka tetap ada kegiatan pada saat di masa pandemi ini ya, atau PPKM ini, begitu ya. Jadi dari kami tentunya akan memfokus ke arah value-value yang kami offer. Seperti itu. Tadi Pak Alex kindly sudah mengatakan bahwa pentingnya bahwa memberikan mereka informasi sebelum mereka sebelum mereka masuk ke tahap decision making, begitu ya. Nah, di sini adalah keywords yang ditentukan adalah pasti hidup sehat, ya, and then time saving activity ya, time saving dalam arti di sini adalah proses memasak, gitu ya. Kalau berbicara dalam dua hal itu, hidup sehat tentu dimulai dengan bahan makanan yang kita konsumsi, seberapa baik, seberapa nutritious gitu ya, dan juga seberapa cepat makanan tersebut matang, karena banyak sekali fenomena terjadi di 2020 adalah yang tadinya tidak mau masuk dapur gitu Pak Agus, sekarang jadi tiba-tiba jago masak, bahkan even to the next level, buka catering dengan bantuan adanya marketplace ya, teman-teman kita di marketplace juga di digital, dengan the power of digital marketing, amazing. Jadi keluar Nyonya X, yaitu pokoknya brand-brand yang luar biasa tiba-tiba bisa, jadi resep keluarga bisa dikeluarkan. Jadi from a hobby atau terkena kena imbas begitu ya, imbas positif tentunya di sini, malah menjadi sumber pemasukan gitu ya. Jadi kembali lagi ke dasar, saya mau hidup sehat, jadi saya mesti gimana? Oh, makan makanan yang bergizi, yang baik. Nah, untuk itu perlu alat masak yang tepat, betul tentunya. Karena alat masak yang tentunya salah itu hanya bisa dipergunakan hanya hitungan bulan bahkan gitu ya, sudah tidak bisa dipakai, baik itu bisa mungkin terkendala terkelupas atau masaknya tidak cepat dan sebagainya, atau bahkan terlalu berat. Ada juga alat masak yang terlalu berat yang akhirnya tidak bisa digunakan. Dan juga pentingnya masak lebih cepat supaya bisa melakukan aktivitas yang lain, seperti tadi cerita Ibu yang dengan begitu banyak multitasking yang harus dilakukan. Terima kasih. Baik, terima kasih atas penjelasannya Pak Andrew. Berikutnya Ibu Cynthia, silakan. Oke. Sangat menarik sekali ya. Sebenarnya kalau kita ngomongin tentang gimana caranya tren sebuah produk itu dicari, pastinya pertama harus sesuai dengan kebutuhannya mereka. Jadi kalau misalnya memang ternyata kebutuhannya itu cocok dengan mereka, dan memang gimana caranya untuk meningkatkan brand ini. Salah satunya menurut kita itu adalah gimana caranya brand ini menjadi top of mind yang ada di konsumen-konsumen gitu. Jangan sampai nih kita pengen banget mengedukasi tentang apa yang memang kita benefitkan, tapi ternyata ketika ditanya lagi kepada konsumen, oh yang saya pikirkan itu bukan brand Entrasol, misalnya seperti itu. Sehingga apa yang kita kerahkan itu adalah membuat brand Entrasol itu adalah sebagai nutrisi yang memang dicari dan menjadi top of mind kepada konsumen-konsumen yang membutuhkan nutrisi tersebut. Jadi mungkin kurang lebih sih seperti itu sih Mas. Ya, baik, terima kasih Bu Cynthia. Terakhir, saya berikan kesempatan ke Pak Tri sekaligus memberikan mengumumkan gitu ya. Pak Tri tadi sudah menyebutkan bahwa akan mengumumkan siapa pemenang Indonesia Digital Popular Brand Award 2021 pada hari ini. Silakan Pak Tri, saya persilakan. Oke, sangat menarik ya apa yang dipaparkan oleh Pak Alex gitu ya, oleh Pak Andrew dan juga Bu Cynthia tadi gitu ya. Banyak sekali insight yang menarik bagaimana produk atau brand kita dicari secara digital dan juga dipilih. Saya kira menarik. Jadi memang yang pertama biasanya ketika konsumen mencari tentunya berdasarkan kebutuhan informasi yang mereka ingin dapatkan. Tapi kalau kita sebagai brand tentunya apa sih kata kunci yang dicari oleh konsumen kita? Itu kita perlu melakukan suatu riset tersendiri. Biasanya ketika kita sudah menentukan suatu riset berdasarkan data-data yang kita kumpulkan, kita bikin konten yang relevan dengan kebutuhan konsumen dan juga kita informasikan mengenai keunggulan dari produk kita atau value dari produk kita sehingga berbeda dari yang lain. Sehingga dalam hal ini aktivitas yang dilakukan bagaimana membuat konsumen
atau calon konsumen yang melihat atau klik konten-konten yang kita hadirkan, baik yang berbasis teks, berbasis foto atau berbasis video, mereka akan tertarik gitu ya. Mereka akan tertarik. Nah, ketika mereka sudah tertarik, biasanya mereka langkahnya ketika mereka sudah tertarik, apakah beli di offline store atau di online store biasanya kan gitu ya. Ketika mereka sudah tertarik, rata-rata konsumen offline store kita sekarang juga sudah mendapatkan informasi yang sudah rinci gitu ya, sudah dapat informasi awal. Ketika mereka datang ke offline store, mereka juga tidak dari awal gitu ya menanyakan mengenai produknya, karena mereka sudah mendapatkan informasi secara digital. Nah, baik kalau ketika mereka akses ke online store, tentunya biasanya ada yang langsung akses ke aplikasi, langsung ke marketplace atau official website mereka, atau bahkan melalui sarana chat, bisa melalui WA official atau dan lain sebagainya. Ketika mereka sudah mulai bertanya, ketika tentunya bagaimana tim kita melakukan dengan sigap pelayanan yang baik terhadap konsumen dan calon konsumen kita. Tapi kalau mereka langsung melakukan transaksi melalui official store mereka atau melalui online store, tentunya dengan berbagai jaringan distribusi atau agent atau reseller kita, tentunya memastikan bahwa tadi konten yang kita hadirkan memiliki konten yang bagus dan juga relevan dengan kebutuhan dari konsumen kita, sehingga mereka percaya dan juga bagaimana mereka diarahkan untuk melakukan transaksi terhadap produk atau layanan yang kita jual. Nah, tentunya ada beberapa aspek yang dilihat, baik dari si review, rating, dan juga rekomendasi yang mereka lakukan penelusuran, dan setelah itu baru mereka melakukan transaksi. Nah, ketika mereka sudah melakukan transaksi, sudah pasti kita harapkan mereka bagaimana repeat kembali untuk membeli produk atau jasa yang kita jual. Saya kira itu, Mas Agus. Nah, untuk tadi saya juga sampaikan siapa saja yang memenangkan penghargaan Indonesia Digital Popular Brand Award pada sore hari ini. Nanti kita akan adakan pukul 3 sore, dan nanti juga kita akan mengundang pembicara Pak Arto Subiantoro gitu ya. Beliau akan paparkan bagaimana branding hari ini gitu ya. Dan saya akan umumkan siapa saja pemenang Indonesia Digital Popular Brand Award fase ketiga. Yang pertama adalah Pacific untuk kategori sepeda lipat dan juga sepeda dewasa. Yang kedua adalah Debelin untuk kategori granit fry pan dan juga granit casserole gitu ya. Dan juga ada Tekiro, hand tools dan juga kunci gembok. Yang selanjutnya adalah Ryu untuk kategori power tools. Selanjutnya Prenagen untuk kategori susu ibu hamil. Selanjutnya Sweetie untuk kategori popok bayi. Selanjutnya Campina untuk kategori toko es krim. Selanjutnya Entrasol untuk susu untuk tulang. Yang selanjutnya adalah Natur E untuk vitamin E. Selanjutnya Milkita untuk permen susu. My Republic untuk internet berlangganan. Selanjutnya adalah Buff untuk pembiayaan fleet dan juga pembiayaan mesin pertanian. Selanjutnya ada Shop and Drive untuk bengkel dan aksesoris mobil. Selanjutnya Herboris untuk minyak zaitun perawatan tubuh dan lulur kecantikan. Selanjutnya cap kapal atau garam cap kapal untuk kategori garam dapur. Selanjutnya Gude untuk kopi dalam kemasan siap minum. Selanjutnya Oxon untuk pisau dapur, panci presto, mixer, juicer dan juga pemanggang roti. Selanjutnya Pegadaian dan juga Pegadaian Syariah untuk kategori gadai. Selanjutnya Confident untuk kategori adults diapers, dan juga Mandiri Utama Finance untuk kategori pembiayaan fleet. Dan juga ada beberapa brand lainnya yang tidak diumumkan di press release, tapi kita akan umumkan melalui infobrand.id. Saya kira itu, Mas Agus, terima kasih. Baik, terima kasih penjelasannya, atas penjelasannya kepada Pak Alex Iskandar, Pak Andrew, Ibu Cynthia, dan Pak Tri Raharjo. Demikian tadi rekan-rekan media press conference Indonesia Digital Popular Brand Award 2021 pada sore hari ini. Semoga memberikan informasi menarik bagi rekan-rekan media. Namun sebelum saya tutup, saya berikan kesempatan kepada Pak Tri, Pak Alex, dan narasumber untuk berfoto bersama. 1, 2, 3. Ya, sekali lagi
1, 2, 3. Terima kasih kepada rekan-rekan media yang telah hadir dalam virtual press conference Indonesia Digital Popular Brand Award 2021. Tak lupa saya ucapkan selamat kepada para peraih penghargaan Indonesia Digital Popular Brand Award 2021. Semoga prestasi ini dapat menjadi langkah awal agar inovasi dan dalam perusahaan terus berlanjut dengan melahirkan inovasi-inovasi terbaru di masa yang akan datang. Saya Agus Arianto, salam brand. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.